Pemirsa Sampai TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam mimbar agama Buddha dengan tema konsep kebahagiaan menurut Buddha Dhamma. Baik Bapak Darta, tadi kita sudah berbicara soal kebahagiaan itu secara umum seperti apa di dalam agama Buddha, bagaimana, dan kemudian tadi ada dua macam kebahagiaan ya, kebahagiaan jasmani dan juga kebahagiaan batin. Dan untuk memperoleh kebahagiaan batin, pemirsa, di dalam agama Buddha sendiri itu kita harus memiliki sadar, kemudian moral kita juga harus baik, kita juga harus rajin berdana supaya kita belajar untuk melepas, tidak melekat dengan apa yang kita miliki. Kemudian kita juga harus bijaksana. Bijaksana bisa membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik tentunya, dan itu nanti akan bisa menimbulkan kebahagiaan batin. Dan memang itu perlu proses ya Pak, perlu proses yang harus kita lalui. Ada pelatihan di situ, tidak mudah memang, tetapi kita harus berusaha. Karena tadi beda ya antara kesenangan dan kebahagiaan, bedanya sangat tipis. Nah, kalau orang senang belum tentu bahagia, tetapi orang bahagia pasti dia akan merasa senang ya Pak ya. Betul. Baik, kita lanjutkan Pak. Kebahagiaan tiap orang itu tadi kan berbeda ya Pak, kita tidak bisa menyamaratakan. Nah, menurut Bapak bagaimana sih cara memperoleh kebahagiaan itu Pak? Baik, yang pertama pasti kalau kita mau memperoleh kebahagiaan itu sebagai manusia, kita kan perlu penghasilan. Betul. Dari penghasilan itu, apa yang kita lakukan supaya dapat penghasilan? Ya pasti bekerja dengan giat dan gigih. Betul. Tidak mungkin orang yang istilahnya santai-santai, istilahnya dapat penghasilan yang besar. Orang yang kerja keras penghasilannya kecil. Ya mungkin bisa dibalik. Orang yang istilahnya santai-santai itu karena dia kerjanya pakai otak. Betul. Nah, seperti contoh, katakanlah yang sekarang kita itu mungkin programmer atau istilahnya yang bekerja di IT, itu kelihatannya santai. Tapi otaknya yang kerja. Tapi orang yang nyangkal di sawah sehari paling katakanlah 150.000. Dia dari pagi sampai sore berkeringatan, panas, berpeluh, tapi kadang-kadang penghasilannya juga segitu. Terus yang kedua adalah setelah kita memperoleh penghasilan, kita pasti juga harus menjaga penghasilan itu supaya istilahnya tidak hilang atau terpakai sia-sia. Tentunya kita juga harus punya planning, mana antara kebutuhan, mana antara untuk gaya. Istilahnya kita dahulukan dulu mana yang benar-benar menjadi kebutuhan. Istilahnya kalau untuk gaya ya, kalau istilahnya posnya masih oke lah, kita bisa bergaya. Tapi kan sesuai yang katakanlah jok-jok sekarang itu, bergayalah sesuai dengan kantongmu, isi kantong, bukan bergaya sesuai dengan kemauanmu. Betul sekali. Kalau sekarang ini bergayalah sesuai kemauanmu ya Pak ya. Betul. Terus yang selanjutnya adalah kita harus punya karyawan kita atau sahabat yang baik, karena sahabat ini juga pengaruhnya besar sekali kehidupan kita. Kalau kita bergaul dengan para bijaksana, pasti kita akan ikut menjadi bijaksana. Betul. Ya. Paling tidak walaupun tidak seperti mereka, kita bisa belajar untuk menjadi bijaksana. Tapi kalau kita istilahnya berkawan dengan katakanlah orang yang kurang bijaksana, pasti juga sifat kita terbawa ya. Karena di sadar tidak, sifat kita terpengaruh pada apa yang sering kita temuin. Kalau sering ketemu sama orang bijaksana, rohaniawan, pasti di banyak sifat kita juga mengikuti mereka. Tapi kalau kita berkumpulnya dengan katakanlah orang yang kurang bijaksana atau orang-orang baik, pasti sedikit banyak sifat kita juga dipengaruh ke sifat mereka. Terus yang selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi, kita balancekan atau kita seimbangkan antara apa yang masuk atau penghasilan kita berapa sama pengeluaran kita. Jangan sampai
masuknya deras, keluarnya juga lebih deras. Apalagi masuknya kurang deras, keluarnya lebih deras, itu lebih bahaya lagi. Bahaya banget. Tetapi kan sekarang itu memang seperti itu kelihatannya ya Pak. Nah. Jadi biar kelihatannya, waduh, kelihatannya kok wah banget. Makanya kita sebagai emak muda juga harus punya filter. Kalau harus bisa membedakan tadi ya Pak, antara Betul. kebutuhan dengan keinginan atau kemauan Betul. tadi. Bergayalah sesuai dengan isi Sesuai kantong, dengan jangan isi. bergaya Benar. sesuai kemauan ya. Karena kalau bergaya sesuai kemauan tidak akan ada habisnya ya Pak ya. Betul. Dan yang lainnya adalah yang seperti yang awal tadi, kita harus memiliki keyakinan. Kalau kita istilah katakanlah mempunyai penghasilan besar, mempunyai apa-apa kita punyai, tapi kita tidak punya keyakinan, maka kita tidak punya pegangan. Keyakinan sebagai manusia kan, tentu kita juga berkeyakinan berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Sang Triratna, Buddha Dhamma Sangha. Terus yang selanjutnya adalah ini, moral atau perilaku kita itu menentukan kalau kita mau memperoleh kebahagiaan. Kalau moral kita bagus, pasti tidak tanda kita juga bagus. Kalau moral kita kurang bagus, itu pengaruh ke kehidupan kita. Dan yang selanjutnya adalah kita harus punya sifat dermawan dengan jalan berusaha menolong sesuai kemampuan kita, bukan sesuai kemauan kita. Karena itu beda. Dengan sesuai kemampuan, maka kita bisa menakar. Katakanlah penghasilanku katakanlah sebulan 1 juta. Sedangkan orang yang kita bantu ini membutuhkan lebih dari penghasilan yang kita punya. Maka kalau kita menolong sesuai kemauan, tentu akan mengakibatkan penderitaan kepada diri kita. Jadi merugikan diri sendiri ya. Betul. Jadi menolonglah atau berdana sesuai kemampuan. Misalnya berdana itu tidak dipaksa dan tidak harus nominal sekian. Yang penting kita tulus, ikhlas membantunya tadi. Ya. Terus yang terakhir kalau kita ingin berkebahagiaan adalah yang tentu saja bijaksana. Bijaksana ini bisa dalam berbagai hal. Mungkin bijaksana dalam tindak tanduknya sesuai dengan di Parita Tata Suci itu kan. Bijaksana dari segi ucapan, bijaksana dari segi istilahnya apa? Tindakan dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa cara supaya kita memperoleh kebahagiaan, dan semua itu juga pasti dilandasi dengan tekad dan keinginan yang kuat. Tanpa didasari dengan tekad dan keinginan kuat, itu cuma angan-angan. Misalnya aku pengen makan ini, tapi cuma pengen aja, kita tidak berusaha. Ya mungkin membuat atau mungkin kalau malas membuat membeli. Itu kan cuma angan-angan. Aku cuma pengen ini, tapi kita tidak bergerak, ya sama aja. Iya, jadi itu cara melihat kebahagiaannya Pak. Kalau memperoleh kebahagiaan dari segi fisik yang kita bisa lihat ya, itu memang ya harus usaha tadi intinya, maupun dari segi fisik atau batin pun, jasmani atau batin pun semuanya perlu usaha ya. Betul. Perlu usaha, perlu kerja keras, aditana, tekad yang kuat tentunya. Kalau ingin dari jasmani nih ya, kelihatan ingin punya mobil, pengen punya rumah, ya harus usaha, bekerja tentunya ya, supaya kita memiliki penghasilan. Dari penghasilan itu bisa kita gunakan untuk memenuhi tadi ya. Jangan sampai kita pengen semua itu, tapi kita menggunakan cuma berdoa aja, Buddha belilah saya uang. Nggak mungkin ya. Sampai kapanpun nggak ya, mungkin. Doa memang perlu, tetapi itu tidak bisa dijadikan patokan atau yang paling utama. Yang paling utama kita harus ada aditana, kerja keras untuk mewujudkan apa yang kita inginkan ya. Karena kan gini, kerja itu istilahnya lahannya, doa itu pupuknya. Betul sekali. Supaya mendapat hasil yang bagus, dua-duanya harus berjalan ya. Sisi ini Dua-duanya harus nih. klop. Oke, memang sih. Dan untuk memperoleh kebahagiaan batin,
ya tadi yang disebutkan oleh Pak Darto tadi ya, ada sadar, moral kita harus baik. Memang dua-duanya dari segi jasmani maupun batin perlu usaha aditana untuk mewujudkan supaya kebahagiaan itu bisa kita rasakan ya Pak ya. Sifat dermawan juga sangat penting juga, karena dengan kita memberi maka suatu saat pasti kita akan menuai. Karena kita menanam, kita pasti nanti akan panen ya. Tidak Jadi mungkin tidak orang mungkin itu akan jatuh miskin karena kita berdana. memberi ya, karena memberi. Tapi tidak. juga berdana pun harus kita tahu kondisi kita sendiri. Betul. Jangan sampai Semampunya kita. Jangan sampai kita karena punya Ingin pikiran supaya kelihatan. dapat hasil yang bagus atau hasil yang banyak, apa yang ada juga kita Berikan semua. semuanya. Terus nanti bagaimana kita hidup ya? Oke, benar memang semuanya itu perlu proses dan perlu usaha tentunya. Ada usaha, ada tekad untuk kita melaksanakannya atau mewujudkan apa yang bisa membuat kita bahagia. Nah, ya walaupun tadi memang versinya pasti berbeda ya tiap Betul. orang, tetapi kan tiap orang tuh punya cara ya, punya cara Betul. sendiri untuk mewujudkan atau untuk memperoleh kebahagiaan itu. Ya mungkin sih ada hal yang simple yang bisa kita membuat bahagia, tapi kan itu ya perlu ada cara. Nah, selama cara-cara yang kita gunakan untuk memperoleh kebahagiaan itu tidak merugikan orang lain, itu tidak masalah ya Pak ya. Tidak masalah, tentunya memang kita pasti punya cara tersendiri lah supaya bagaimana kita bisa menjadi bahagia. Memang kebahagiaan yang tadi kan memang di awal sudah kita katakan berhubungan dengan perasaan ya, jadi memang sangat susah untuk dinilai. Susah sekali tentunya kita untuk menilainya bahagia itu. Bahagia menurut versi saya belum tentu bahagia menurut versi Bapak ya. Betul. Nah, memang yang bisa merasakan itu kita sendiri, apalagi tadi kebahagiaan batin. Wah, orang lain tidak bisa menilai, mengukurnya seperti apa tidak bisa. Itu balik lagi ke person ya, kembali ke diri kita masing-masing. Iya, betul. Bagaimana kita menyikapi kebahagiaan itu atau kita mulai dari itu dengan cara Kebahagiaan apa? itu. Dengan cara apa? Asal tadi ini ya pemirsa Sambil TV. Asal cara yang kita lakukan tadi tidak merugikan pihak lain, Betul. nggak masalah. Nah, no problem sebetulnya ya. Tapi anak kecil dengan dia berhujan-hujan dia udah bahagia. Betul. Tapi lain lagi kalau dia udah dewasa, sehujan-hujan pasti nggak mau. Iya, malu mungkin malah ya. Iya, waktu kecil kan kadang-kadang gini, anak kecil itu enak, jangan hujan nanti sakit. Tapi anak itu tetap hujan-hujan. Hujan-hujannya Tapi memang. lihat aja nih kalau udah dewasa. Nak silakan hujan-hujan, nggak mau ah, nanti sakit. Nah kan berbeda lagi. Iya betul, memang antara pihak yang satu dengan pihak yang lain itu apa ya, mendeskripsikan kebahagiaan itu berbeda. Nah memang kalau berhubungan dengan perasaannya tadi memang sangat susah sekali kita yang menilai, yang mengukurnya seperti apa itu tidak bisa pemirsa. Jadi memang harus Banyak diri kita kalau sendiri ukurnya. ya. Kalau ukurnya Bahagia itu banyak seperti ya. apa? Pokoknya diri kita sendiri yang bisa merasakan. Kalau yang jasmani tadi fisik bisa kita lihat ya, bisa kita lihat secara langsung memang. Tetapi ketika berhubungan dengan batin, siapa yang bisa mengukur, siapa yang bisa menilai selain diri kita sendiri. Nah, kita bisa memperoleh kebahagiaan, kita bisa happy, kita bisa bahagia, senang itu ketika memang batin kita ini juga tenang, tidak ada masalah apapun ya. Kita mengalami sendiri. Kita mengalami sendiri. Nah, itu kan nanti kita bisa mendeskripsikan, oh saya bahagia ketika saya itu bisa misalnya Di kondisi ini saya udah bahagia. iya, jadi Tapi di memang kondisi ini saya juga kurang bahagia. Makanya jadi yang bisa merasakan ya kita Betul. sendiri ya. nah, kita sendiri yang merasakan, kita sendiri Yang bisa menilainya. bisa menilainya dan kita sendiri yang bisa mencari jalan untuk Bagaimana cara menggapai atau kebahagiaan mencapai itu kebahagiaan sendiri itu. ya. Iya betul, memang betul sekali pemirsa Sambil TV, berhubungan dengan perasaan itu sangat susah sekali, tapi pasti ada caranya ya Pak. Betul. Ada caranya tentunya, dan kita punya asal tadi caranya jangan sampai merugikan orang lain, bahkan sampai merugikan diri kita sendiri. Nah, Betul. baik pemirsa Sambil TV, nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang konsep kebahagiaan menurut Buddha Dhamma setelah yang mau lewat berikut ini.